Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng Bapa dina pangajaran bahasa Sunda kelas 8. Kumaha hidup di bumi damang sadayana? Alhamdulillah, mugia urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Dina ieu kasempetan materi anu bade didugikeun ku Bapa nyaeta ngeunaan pangaweruh drama. Pengetahuan tentang drama. Peta konsepna anu kahiji engke baris dipedar wangeunaan drama, anu kadua bagian drama, anu katiluna jenis drama, teras anu kaopat unsur intrinsik drama, anu kalimana analisis unsur intrinsik drama. Dipiharep sarengsena ieu materi ieu didugikeun ka hidup tiasa nyangkem ngeunaan materi pangaweruh drama. Langsung wae urang pedar materi anu kahiji nyaeta wangenan drama. Kecap drama asalna tina bahasa Yunani. Bahasa Yunani hartina gerak atawa kajadian. Drama tina bahasa Yunani nyaeta tina kecap dram, yaitu dari kata drum. Drum ini artinya gerak atau kejadian. Ini arti drama berdasarkan asal-usul katanya. Arti lengkapnya, drama itu cerita dina wangun guneman atau dialog. Cerita dalam bentuk obrolan atau dialog anu dipintonkeun di pentas, yang dipertunjukkan di pentas. Kadang disebut juga drama itu sandiwara atau pintonan atau pegelaran anu midangkeun adegan-adegan jeung obrolan antara para pemainna, yang mempertunjukkan adegan-adegan dan obrolan antara para pemainnya. Dari sini, dari arti lengkap ini, fokus yang harus kalian perhatikan, arti drama itu cerita. Yang pertama cerita. Kemudian yang keduanya bentuknya guneman atau dialog. Kemudian yang ketiganya dipintonkeun di pentas, dipertunjukkan di pentas. Istilah lainnya kadang disebut sandiwara, pintonan, atau pergelaran. Ini arti dari drama. Berikutnya yang kedua, bagian-bagian drama. Bagian drama ada yang namanya prolog. Prolog ini artinya gambaran ti pangarang mengenai keadaan, latar, atawa paripolah palaku. Biasanya berbentuk omongan di bagian awal drama sebagai pengantar drama. Jadi prolog itu merupakan omongan atau gambaran awal yang biasanya yang dideskripsikannya adalah keadaan, latarnya, atau karakter-karakter pelakunya. Itu umumnya di bagian awal sebagai pangjajab atau pengantar. Jadi belum langsung ke dialog antara tokoh-tokohnya. Contoh yang pertama, isuk-isuk juragan pameget sareng juragan istri karalang kuriling teu daek cicing bangun bingung. Pagi-pagi sodagar laki-laki dan sodagar perempuan mondar-mandir tidak mau diam seperti orang yang bingung. Nah, ini pengantarnya sebelum ke obrolan-obrolannya. Jadi pengarang membuat prolog dulu, membuat pengantar dulu di bagian awal dramanya. Contoh yang kedua, peuting ngagayuh ka subuh, malam mendekati ke subuh.
Di jero kamar, di dalam kamar, Sari keur guling gasahan. Sari sedang tidak enak tidur. Torojol bapana datang bari ngahudangkeun Sari. Selanjutnya bapaknya datang sambil membangunkan Sari. Lampu jeung sorakat sapi suling pamirig bubuka mawa Sari ke alam impian. Lampu dan suara sapi suling yang mengiringi pembukaan membawa Sari ke alam mimpi. Nah, ini pengantarnya, pengantar sebelum ke dialog utamanya. Namanya ini disebutnya dengan prolog, yang merupakan bagian pertama dari drama. Bagian kedua ada yang namanya dialog. Dialog itu obrolan antara hiji palaku jeung palaku sejena. Obrolan antara satu pelaku dengan pelaku yang lainnya. Contohnya, di sini ada obrolan Sari dan Bapak. Sari, Bapak bade ngagumbirakeun abdi, tiasa kitu Bapak nyumpunan sadaya kahoyong Sari. Bapak mau menggembirakan saya, bisa Bapak memenuhi semua keinginan saya? Bapaknya menjawab, "Nya Sari, iya Sari, Bapak bakal nyumponanana sakabeh kahayang hidup. Bapak akan memenuhinya semua keinginan kamu." Nah, di sini jelas terlihat ada dialog antara Sari dan Bapak. Contoh yang kedua, dialog antara Juragan Pameget dan Udin, saudagar laki-laki dan Udin. "Udin, silaing dititah nyieun ondangan ku dewek. Di mana silaing nyieun ondangan ieu?" "Udin, kamu disuruh membuat undangan oleh saya. Di mana kamu membuat undangan ini?" Udin menjawab, "Di Sitek Angan, rerencangan abdi, teman saya." Ini obrolan antara saudagar laki-laki dengan Udin. Contoh yang ketiga, obrolan antara juragan istri, saudagar perempuan dengan Udin. "Pak, tekedah gogorowokan," nyaur si Udin mah. "Lalaunan we, Udin." Udin langsung menjawab, "Ulan." Jawabnya sambil nadanya suaranya kencang, parik. Ini contoh-contoh dari dialog bagian kedua dari drama. Berikutnya bagian ketiga ada yang namanya epilog. Epilog itu panutup satur ti pangarang. Biasana mangrupa omongan di bagian akhir drama minangka kacindekan. Ini penutupnya, penutup yang disampaikan oleh pengarang. Biasanya ada di bagian akhir drama berbentuk kacindekan. Kacindekan itu kesimpulan. Contohnya, akhirnya si Udin balik deui ke dapur. Akhirnya si Udin pulang lagi ke dapur, balik lagi ke dapur. Juragan Pameget jeung juragan istri ngahuleng. Saudagar laki-laki dan saudagar perempuan termenung. Bingung mikiran si Udin. Bingung memikirkan si Udin. Nah, ini contohnya, contoh dari epilog. Itu bagian kedua. Sekarang kita langsung ke bagian ketiga, yaitu jenis drama berdasarkan bentuknya. Ada yang namanya drama tragedi. Yang pertama drama tragedi. Isinya atau bentuknya itu menggambarkan katunggaraan, kasedih, kaprihatinan palaku. Menggambarkan kesedihan para pelakunya. Ini sesuai dengan namanya, tragedi, kesedihan. Kemudian yang kedua ada yang namanya drama komedi. Jenis drama itu yang kedua ada komedi. Komedi itu ceritanya midangkeun lalakon pinuh ku kagumbiraan. Mempertunjukkan kisah yang penuh dengan kegembiraan. Karasa hegar, terasa hegar itu segar, pinuh ku banyol, penuh dengan guyonan. Contohnya saja drama Karnadi Bandar Bangkong, Sikabayan. Ini contohnya. Ini termasuk drama komedi, intinya penuh dengan kegembiraan disertai dengan banyolan-banyolan atau guyonan-guyonan. Berikutnya yang ketiga, campuran di antara keduanya, namanya tragedi dan
komedi. Karena campuran, tentunya di sini ada yang membuat sedih, pikasedihan, tapi kadang diikuti juga dengan komedinya. Contoh dramanya Lalakon Nyai Dasima atau drama Lutung Kasarung. Ini jenis dramanya, ada 3. Berikutnya unsur intrinsik drama. Unsur intrinsik drama yang pertama ada yang namanya tema. Tema itu gagasan atau ide atau pikiran utama yang menjadi dasar sebuah karya sastra, dalam hal ini karya drama. Jadi gagasan utamanya, pikiran pokoknya. Kemudian unsur yang kedua ada latar. Latar itu segala keterangan atau petunjuk yang ada kaitannya dengan waktu, tempat, dan suasana atau situasi kejadian ceritanya. Intinya drama itu keterangan atau petunjuk-petunjuk yang ada hubungannya dengan waktu, tempat, dan suasana. Ini unsur yang kedua. Unsur yang ketiga galur. Galur itu artinya runtuyan carita anu dibentuk ku tahapan-tahapan kejadian nu aya nepi ka ngabentuk hiji carita. Rentetan cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan kejadian yang ada sampai membentuk sebuah cerita. Jadi bentuknya itu rentetan cerita-cerita yang dibentuk oleh beberapa tahapan-tahapan kejadian. Ini namanya galur. Berikutnya tokoh yang keempat. Tokoh itu artinya orang-orang yang diceritakan dan banyak perannya dalam cerita. Nah, secara garis besar tokoh terbagi jadi 3. Ada tokoh protagonis yang merupakan tokoh utama, ada tokoh antagonis, tokoh yang menentang lawan tokoh utama, dan yang ketiganya tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang menjadi penengah antara tokoh utama dengan lawan tokoh utama. Itu namanya tokoh tritagonis ketiga. Berikutnya unsur yang kelima perwatakan, watak. Menggambarkan watak atau karakter tokoh nu bisa ditingali tina 3 segi. Bisa dialog tokohnya, biasa penjelasan tokoh, bisa penggambaran fisik tokoh. Watak-wataknya ya, ini namanya penokohan. Watak atau karakter tokohnya. Unsur yang kelimanya amanat. Amanat itu pesan atau nasihat yang akan disampaikan oleh pengarang melalui cerita tersebut. Pesannya apa atau amanatnya apa? Ini namanya amanat, unsur intrinsik drama yang kelima. Itu unsur-unsur intrinsik drama. Nah, berikutnya kita coba mengupas, menganalisis unsur intrinsik drama. Drama pertama judulnya Kongkorong Wasiat. Temanya ulah percaya ka benda paeh kongkorong bakal mere nu dipikahayang. Jangan mempercayai ke benda mati yaitu kalung yang akan memberi segala yang kita inginkan. Ini temanya, ide pokoknya. Kemudian tokohnya ada bapak, ada sari, ada emak. Kemudian karakternya, penokohannya, karakter tokohnya. Bapak memiliki karakter memberi harapan ke Sari melalui kalung wasiat. Sari karakternya punya hayalan dan percaya pada mimpi. Ma karakternya bijaksana menghadapi Sari. Nah, ini tokoh dan penokohan atau perwatakan, wataknya. Berikutnya, analisis drama berikutnya mengenai galur ceritanya. Galur drama Kongkorong Wasiat. Pertama, dimulai dengan kejadian bapak datang ke mimpinya Sari. Yang kedua, Sari diberi janji mau diberi kalung wasiat yang bisa memenuhi segala keinginan Sari. Kemudian kejadian ketiga, bapak menyuruh Sari tidur lagi, menyuruh tidur ke Sari. Yang keempat, Sari bangun terus mencari kalung wasiat pemberian bapaknya. Yang kelima, Sari dibangunkan oleh emak. Sari berbicara ke emak, mau dapat kebahagiaan melalui kalung wasiat. Kemudian yang keenamnya, emak menjelaskan kepada Sari bahwa
kebahagiaan itu bukan melewati mimpi, bukan melalui mimpi, dan meminta barang ke kalung wasiat. Ini galur-galur ceritanya. Kemudian berikutnya latar. Latar yang pertama ada latar waktu. Waktunya yaitu peting malam. Ini terlihat dari kalimat pek ayeuna mah gera bobo. Silakan sekarang segera tidur. Kemudian waktu berikutnya moal sholat subuh gitu, ini menunjukkan ke pagi-pagi. Kemudian untuk tempatnya, api-api nilepan simbut bari arap ap erep pura-pura melipat selimut sambil gagap. Ini menunjukkan tempat di kamar. Itu untuk latar dan bukti kalimat-kalimatnya. Unsur yang berikutnya setelah latar yaitu amanat. Amanat dari drama itu, jadi jalma tong loba ngahayal, jangan banyak berhayal. Komo percaya ke benda paeh atau terutama kongkorong atau kalung di sini. Apalagi percaya ke benda mati yaitu kalung. Nu bakal mere nu dipikahayang, yang akan bisa memberi yang diinginkan. Ini amanatnya. Ini contoh analisis yang pertama. Sekarang analisis intrinsik drama yang kedua. Judulnya Si Koret. Temanya kelakuan si koret nu kurang hade ke aki-aki. Kelakuan si koret yang kurang baik ke kakek-kakek. Tokohnya di sini ada si koret, ada aki-aki, ada si Adul, si Inong, si Eis, si Engkom, dan si Imas. Penokohannya, si koret wataknya pelit atau koret. Aki-aki wataknya sopan. Kemudian si Adul wataknya mengingatkan atau bijaksana. Si Inong wataknya penasaran. Eis wataknya mengingatkan dan bijaksana. Kemudian Engkom wataknya penasaran. Nyimas wataknya nyadarkan atau ngingetkan. Ini tokoh dan penokohannya. Berikutnya galurnya. Kejadian pertama, awal kejadiannya kakek-kakek datang ke si koret. Kemudian si koret marah ke kakek-kakek yang meminta uang untuk makan. Selanjutnya si kakek pergi meninggalkan si koret. Si Adul datang mengingatkan ke si koret. Si Eis menceritakan lagi kejadian yang dialami si koret. Si Inong, si Engkom ngadengekeun cerita Eis. Inong dan Engkomnya mendengarkan cerita Eis. Si koret datang tuluy ambek ka Eis, Inong jeung Engkom. Si koretnya datang lalu marah ke Inong, Eis, Inong dan Engkom. Si Adul datang ngabela obrolan Eis, Inong jeung Engkom. Adulnya datang membela Eis, Inong dan Engkom. Isukna si Aki datang deui ka si koret pepenta deui. Paginya si kakek datang lagi ke si koret mengemis lagi. Si koret langsung ngusir eta aki-aki. Si koretnya langsung mengusir kakek-kakek tersebut. Kakek-kakek nyupatahan si koret nepi ka bener kajadianana. Kakek-kakek memberikan omongan ancaman ke si koret sampai benar-benar omongannya terjadi. Ini galur drama Si Koret. Kemudian latar dan buktinya di kalimatnya ya. Yang pertama adalah latar waktu. Dina hiji poe pas poe kaduana kamari. Ini latar-latar yang ada di drama tersebut. Pada satu hari pas poe kaduana, pas hari keduanya, kemudian kemarin. Untuk tempatnya di sini ada di sekolah, kemudian ada tempatnya di imahna si koret, di rumahnya si koret. Kemudian untuk amanat. Amanatnya jadi jalma ulah pelit, komo ditambah ngahina ka jalma nuges kolot bisi doraka. Intinya jadi orang jangan pelit, apalagi ditambah menghina ke orang yang sudah tua, nanti doraka, dosa, celaka. Itu analisis drama yang kedua. Yang sekarang analisis drama yang ketiga. Judul dramanya Kebiasaan Bolos Sakola. Temanya barudak sakola nu bolos sakola pas jam diajar.
Temanya anak-anak sekolah yang bolos sekolah pas jam belajar. Tokohnya dan penokohannya. Di sini tokohnya ada Asep, ada Iwan, Yadi, Zira, Ibu Dian, Matini, Maidah, dan Bu Uyad. Karakternya, Asep sebagai provokator yang membawa tidak benar karena mengajak untuk bolos sekolah. Iwan, kababawa turut mending, ikut-ikutan. Yadi, kababawa juga turut mending, ikut-ikutan. Zira, bager, mengingatkan babaturan, mengingatkan temannya. Ibu Dian, bijaksana, menyadarkan dari kesalahan. Matini, karakternya polos, tidak hafal apa-apa yang menjadi sifat anaknya. Maidah dan Bu Uyad juga sama, polos, tidak hafal apa sifat anaknya. Ini tokoh dan penokohannya. Berikutnya unsur yang ketiga, galur. Galur cerita drama kebiasaan bolos sekolah dimulai dengan kejadian Asep mengajak bolos ke Iwan dan Yadi. Kemudian Iwan dan Yadi setuju ke pengajak Asep, setuju ke ajakannya Asep. Zira mencegah niat bolos Asep, Iwan, dan Yadi. Asep, Iwan, dan Yadi tetap bolos walaupun dicegat oleh Zira. Zira melaporkan ke Ibu Dian, guru BP. Bu Dian menerima laporan anak yang bolos terus diproses. Asep, Iwan, dan Yadi bolosnya itu ke tempat biliar. Isukna paginya Asep, Iwan, dan Yadi dipanggil ke ruang BP. Bu Dian memberikan arahan terus menyuruh kepada yang bolos untuk datang dengan orang tuanya. Matini, Maidah, jeung Bu Uyad, orang tua yang bolos, datang ke ruang BP menerima kesalahan anaknya. Kemudian hukumannya diserahkan kembali ke sekolah asal anaknya tidak dikeluarkan dari sekolah. Ini galur-galurnya, kejadian-kejadian yang membentuk ceritanya. Unsur yang berikutnya yaitu latar dengan buktinya. Ada latar tempat, di sini tempatnya di sekolah, kemudian ada di kelas, kemudian di ruang BP, di jalan tempat biliar. Kemudian waktunya, waktu kejadiannya. Enjingna, besoknya. Hanya begitu untuk waktunya. Kemudian untuk amanat, di antaranya amanat dari drama ini adalah ulah ngajak kabatur nutu benar, jangan mengajak orang lain tidak benar. Ulah sok ngancam kabatur, jangan suka mengancam ke orang lain. Ulah sok bolos sekolah, jangan suka bolos sekolah. Nah, itu materi-materi ngeunaan pangawaruh drama. Tong hilap, hidup, kerjakeun tugas dramana, nyaeta link drama dari video ini. Nanti silahkan dikerjakan oleh kalian. Kemudian selain itu juga kalian coba kerjakan LKS, latihan yang ada di LKS-nya. Latihannya ada di latihan ulangan. Di situ ada pilihan ganda yang harus dikerjakan oleh kalian. Kemudian ada juga latihan di bagian awal-awalnya. Silahkan dicoba dikerjakan. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.